Hai, Assalamualaikum. Saya Luna Febrin dari Universitas Trisakti. Saya Fatah Ilasyah dari Institut Teknologi 10 November. Kami ingin menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Optimizing PT Pos Indonesia Supply Chain in Collaborating with E-Marketplace Jabodetabek, Bandung. Berikut ulasan kami. Kinerja PT Pos Indonesia yang belakangan ini dinilai masyarakat tertinggal dengan pesaingnya, diharapkan mampu berinovasi agar mampu kembali bersaing ke dalam industri logistik Indonesia. Berdasarkan data dari Global Web Index yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan adopsi marketplace tertinggi di dunia pada tahun 2019, di mana sebanyak 90% dari pengguna internet yang berusia 16-64 tahun pernah melakukan pembelian barang dan jasa secara online. Oleh karena itu, PT Pos Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan e-marketplace untuk dapat kembali bersaing di industri logistik Indonesia. Mengingat pengguna e-marketplace selalu bertumbuh setiap tahunnya. Kota Bandung yang merupakan kota dengan tingkat belanja di e-marketplace terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah 836.500, hal ini dapat menjadi peluang PT Pos Indonesia untuk mengadakan kerjasama dengan e-marketplace untuk melakukan pengiriman khusus dari Jabodetabek menuju kota Bandung ataupun sebaliknya. Bentuk kerjasama yang kami rekomendasikan adalah same day instant delivery service dari Jabodetabek ke Bandung ataupun sebaliknya, di mana paket yang dikirimkan akan sampai pada hari yang sama. Nantinya, waktu operasional dari armada tersebut kami bagi menjadi 2 shift. Shift pertama beroperasi pada pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang, lalu shift kedua beroperasi dari pukul 12 siang hingga pukul 5 sore. Pelanggan yang memerlukan urgensi pengiriman di malam hari dapat melakukan post emergency delivery service mulai pukul 5 petang hingga pukul 7 keesokan harinya. Kami harus memilih berapa banyak armada yang akan kami gunakan dan apa saja jenis armadanya. Oleh karena itu, kami melakukan analisis supply chain untuk dapat menentukan kedua hal tersebut. Hal pertama yang kami lakukan adalah mencari jenis armada untuk melakukan jenis layanan kami. Maka terpilihlah 2 armada dengan spesifikasi, yaitu Mitsubishi Colt Diesel dengan kapasitas muatan 2.200 kg dan penggunaan bahan bakar sebesar 10 km per liter. Selanjutnya adalah Daihatsu Luxio dengan kapasitas muatan 800 kg dan penggunaan bahan bakar sebesar 13,9 km per liter. Selanjutnya, untuk memudahkan kami melakukan analisis supply chain, maka kami menentukan beberapa parameter seperti yang tertera di slide. Untuk melakukan perhitungan, kami menggunakan add-in solver pada program Microsoft Excel, sehingga dapat menentukan armada yang diperlukan. Untuk jenis Mitsubishi Colt Diesel terpilih sebanyak 5, dan untuk Daihatsu Luxio terpilih sebanyak 1, dengan masing-masing pembagian armada berdasarkan klaster region wilayah dan seperti yang tertera dalam slide. Maka, analisis keuntungan yang didapatkan PT Pos Indonesia selama 1 hari dengan biaya pengiriman paket seharga Rp25.000 per 5 kg dan jumlah paket yang dikirimkan sebanyak 2.292 paket per hari. Dengan jumlah biaya operasional per hari berdasarkan optimasi solver yaitu sebesar Rp829.305, sehingga keuntungan per hari diperoleh sebesar Rp56.470.695. Berdasarkan alur informasi tersebut, kami mengusulkan perlu dibuat sistem arus informasi yang terintegrasi antara e-marketplace dengan PT Pos dari hulu ke hilir. Dari gambar tersebut, semua aliran arus informasi tetap menggunakan sistem yang lama. Namun suatu hal yang menjadi usulan kami kepada PT Pos yaitu mengembangkan aplikasi fitur PT Pos menjadi aplikasi yang terintegrasi antara driver PT Pos dengan e-marketplace, warehouse, merchant individu, dan titik layanan kantor pos. Hal ini dimaksudkan agar driver dapat mengetahui lokasi penjemputan barang dari gadget mereka masing-masing, dan customer dapat melihat lokasi driver pengiriman khusus layanan pick-up and delivery, serta lokasi paket dapat terlihat secara trackable oleh customer. Proses perancangan pengiriman barang terbagi menjadi 3 tahap. Setelah customer melakukan pemesanan di e-commerce, 3 tahap diantaranya. Pertama yaitu barang yang berasal dari penjual individu dapat langsung melakukan pick-up delivery dengan sistem online PT Pos Indonesia, sehingga driver PT Pos Indonesia mengambil barang di lokasi penjual saat ini. Kedua, barang dapat diambil di warehouse e-commerce setelah penjual wholesale meletakkan produknya di warehouse e-commerce menggunakan sistem persediaan dengan kuantitatif yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Ketiga, driver PT Pos Indonesia berkeliling ke beberapa titik layanan PT Pos Indonesia sesuai dengan aplikasi yang sudah terintegrasi antara driver dengan beberapa titik layanan PT Pos Indonesia. Setelah kapasitas muatan armada terpenuhi, maka pengiriman siap jalan dari Jabodetabek ke Bandung ataupun sebaliknya. Begitu sampai tempat tujuan, armada PT Pos Indonesia akan berkeliling sesuai dengan klaster wilayah yang ditentukan dari sistem aplikasi PT Pos, hingga barang sampai di tangan konsumen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.